Ya, yang baru bergabung nanti silakan dicek di grup di chat grup bukan ya, chat di Zoom-nya ya, untuk mengisi absen, di copy-copy aja nanti di situ. Jadi kita nggak usah lewat link lagi, langsung di situ aja. Baik, kita akan mulai. Silahkan dibuka modulnya halaman 28 sekali lagi. Kita akan membahas satu jenis gerak ya, dalam gerak lurus. Oke, jadi ini ada contoh beberapa gambar yang uh, merupakan ke, uh, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewakili jenis-jenis gerak ya. Jadi gambar pertama ini ceritanya orang terjun ke bawah gitu ya. Nomor dua ini orang melempar benda ke atas. Yang ketiga ini adalah kereta api ya. Dan yang keempat ini ada apa ini? Ada cabe-cabean ya ini. Naik motor ya. Oke, jadi masing-masing ini mewakili ceritanya jenis-jenis gerak ya. Kalau yang orang jatuh ini berarti dia geraknya apa nih? Makin cepat atau makin lambat nih? Kalau benda jatuh atau orang jatuh itu semakin turun nanti dia akan semakin cepat gitu ya. Yang nomor dua itu orang melempar benda ke atas. Ya, kalian bayangkan aja atau bahkan mungkin kalian bisa coba di rumah kalau kalian lempar benda ke atas itu akan semakin lambat. Ya, kenapa semakin lambat? Karena dia melawan gravitasi. Nah, jadi yang dua ini ceritanya gerak yang semakin lambat gitu ya. Kalau yang tiga ini contoh gerak yang kecepatannya tetap ceritanya gitu ya. Karena kalau kita lihat kereta api itu kan jalan di atas rel yang cenderung tidak ada halangannya gitu ya, tidak ada rintangan di situ karena dia punya jalan atau jalur yang khusus sehingga dia punya kecenderungan untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, yang keempat ini mungkin perwakilan untuk gerak yang tidak beraturan ya, karena biasanya kalau anak-anak yang naik motornya bertiga kayak gini, dia suka rem, suka gas, tidak ada aturan gitu ya. Oke, jadi kita hari ini mau membahas satu jenis gerak yang mungkin mewakili contoh nomor tiga tadi ya. Gerak lurus beraturan. Kalau kita lihat di modulnya halaman 28, di situ juga ada penjelasan mengenai definisi atau pengertian dari GLB. Boleh dilihat di modulnya masing-masing. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan. Oke. Kalau kecepatan atau istilah kecepatan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau percepatan mungkin belum nih. Jadi kita fokus dulu yang kita garis bawahi adalah definisinya kalau GLB itu kecepatannya tetap ya atau konstan ya. Nih kalau di slide Bapak tulis kecepatannya atau V ya, simbol kecepatan kan V ya, sama dengan konstan ya. Ini sama aja dengan tetap. Jadi kita bayangkan yang masuk dalam kriteria gerak lurus beraturan itu kalau objeknya atau bendanya itu bergerak dengan kecepatan yang tetap setiap saat, tidak berubah. Ya, kalau tadi kita sudah ambil satu contoh misalnya kereta api. Ya, kereta api punya kecenderungan kecepatannya tetap. Ya. Kemudian contoh lain mungkin di sini ada gambar kapal. Kapal juga mungkin kita bisa bayangkan atau pernah naik ya kapal itu cenderung tetap. Ya beda mungkin dengan kita bandingkan dengan kita naik sepeda motor, biasanya itu kecepatannya berubah-ubah ya kan tergantung dari kondisi jalan. Kalau sedang lengang bisa kita tambah kecepatannya ya kan. Kalau ada kucing atau anjing tiba-tiba nyebrang, kita tambah enggak ya. Kita rem gitu kan. Berarti itu kan nanti berubah-ubah kecepatannya. Nah, karena kalau kita jalan di jalan raya itu cenderung banyak rintangannya. Nah,
Jadi agak sulit untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kalian mungkin bisa bayangkan atau sebutkan masing-masing nanti contohnya apa yang masuk dalam kriteria GLB. Yang jelas yang kita pegang di sini adalah pengertiannya GLB itu adalah gerak yang kecepatannya konstan atau tetap. Itu yang harus diingat ya. Oke, jadi gerak lurus beraturan karena dia bergerak dalam lintasan lurus ya. Makanya namanya gerak lurus dan karena kecepatannya konstan, makanya disebut beraturan di sini ya. Jadi dalam GLB ini jaraknya nanti akan sama dengan perpindahannya. Ya, kenapa sama? Karena lihat start dan finishnya itu berada dalam satu garis lurus. Sehingga jarak yang ditempuhnya adalah ini, perpindahannya juga adalah ini. Otomatis karena jaraknya sama dengan perpindahannya, berarti nanti kelajuannya juga sama dengan kecepatannya. Nah, jadi kalau sudah masuk ke GLB, kita tidak membedakan lagi istilah kelajuan dan kecepatan. Sebelumnya kita sudah ngerti bedanya ya. Kalau kelajuan itu skalar, kalau kecepatan itu vektor. Itu sudah di pembahasan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan dalam GLB ya. Jadi GLB ini nanti memberikan satu formula atau rumus atau persamaan hubungan antara jarak tempuh, kecepatan atau kelajuan, dan waktu. Kalian bisa lihat di modulnya halaman 28 juga ada. Di situ diformulasikan dengan S, ya simbolnya ya. S sama dengan V dikali T. Nah, S sama dengan V dikali T. Kita lihat di keterangannya, di bagian keterangannya ya. S itu adalah jarak tempuh dalam kurung M. Maksudnya apa dalam kurung M? Maksudnya satuannya. Ya, jadi jarak tempuh itu satuannya M. M itu apa sih? M itu maksudnya adalah meter. Oke. Jadi jarak tempuh dalam satuan meter. Kemudian V itu adalah kecepatan, kecepatan dalam satuan meter per sekon. Ya, sekon itu detik ya, sama aja ya. Jadi meter per detik. Dan yang berikutnya adalah T. T itu waktu dalam satuan sekon atau detik. S ya, disingkatnya S. Oke, jadi di sini diberikan satu persamaan hubungannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, nanti tinggal kita ubah-ubah bisa. Kalau misalnya kita mau mencari kecepatannya, berarti nanti kita ubah sedikit. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, bisa gitu ya. Ya, jadi misalnya kalau kita mau tukar ini kan yang mau dicari adalah kecepatan misalnya, berarti kan kita tuliskan kayak gini, V sama dengan S dibagi T, ya kan? Karena T-nya pindah ruas ke sebelah sana, berarti jadi bagi. Ya. Kemudian juga bisa kalau mencari T, gimana kalau mencari T? Kalau mau yang dicari adalah waktu ya. T sama dengan, gimana tuh? Berarti S dibagi dengan V. Oke, jadi tergantung nanti apa yang mau dicari. Yang jelas persamaannya ini cukup satu aja yang kita ingat, sisanya nanti tinggal dibolak-balik tergantung dari kebutuhan. Ya, baik. Kita sudah bahas definisinya, pengertiannya, kemudian kita juga sudah bahas formulasinya, ya atau rumusnya. Sekarang kita akan bahas contoh uh, geraknya, ya. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita punya sebuah mobil nih kan ceritanya ya. Ada mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi geraknya seperti ini. Dia jalan dari titik 0 sampai 5 ya. Dari titik 0 sampai 5. Misalnya kita bayangkan setiap titik ini jaraknya adalah 1 meter. Jadi ceritanya ini 5 meter dia jalan gitu ya. Dalam waktu 5 detik. Nah, ini jadi Bapak setting geraknya ini dalam waktu 5 detik. Dia menempuh jarak sejauh 5 meter ceritanya. Ya, pertanyaannya dulu, kalau geraknya seperti itu berarti berapa kecepatannya gitu kan? Nah, jadi misalnya dia menempuh jarak tadi 5 meter
dalam waktu 5 detik. Berapa kecepatannya? Oke, artinya kita ambil dari formula atau rumus yang ada di halaman 28 tadi, ya. Kalau kita mau mencari jarak, itu kan S sama dengan V dikali T. Nah, sebaliknya kalau kita mau mencari V, ya tadi sudah Bapak bahas kan, kalau V berarti S dibagi dengan T. S itu apa sih? S itu adalah jaraknya, T itu adalah waktunya, ya. Nah, jadi tadi ini contoh mobil ini ceritanya dia menempuh jarak sejauh 5 meter nih, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 dalam waktu 5 detik. Oke, berarti kalau kita mau tahu kecepatannya, kita sudah punya data jaraknya, kita punya waktunya, berarti kita bisa cari itu kecepatannya. Artinya 5 meter, ya kan, jaraknya dibagi 5 detik. Ya, berarti berapa kecepatannya? 1. Ya, 5 dibagi 5 kan? 1 berarti. Artinya mobil ini punya kecepatan 1 meter per detik atau 1 meter per sekon. Pertanyaannya sekarang apa maknanya 1 meter per sekon itu? Nah, jadi seperti ini. Supaya kita lebih paham, yang dimaksud dengan 1 meter per sekon, ya, kecepatan benda 1 meter per sekon, itu maknanya adalah benda dapat menempuh jarak sejauh 1 meter dalam tiap 1 sekon atau dalam tiap 1 detik. Ya, kebayang nggak? Jadi setiap detik itu dia bisa menempuh jarak 1 meter. Berarti kalau dia jalan 1 detik, dia akan menempuh jarak sejauh 1 meter. Kalau 2 detik, nambah lagi 1 meter berarti jadi 2 meter. Kalau 3 detik, nambah lagi 1 meter berarti menjadi 3 meter, gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi gambarannya kayak gini. Detik pertama ya kan nih, detik pertama dia akan tempuh jarak 1 meter. Detik kedua dia akan tempuh 2 meter. Detik ketiga 3 meter dan seterusnya sampai detik kelima berarti benda yang punya kecepatan 1 meter per detik dalam 5 detik akan menempuh jarak sejauh 5 meter. Ya kan? Otomatis dong karena sedetiknya 1 meter. Berarti kalau 5 detiknya jadi 5 meter. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, supaya kita paham makna kecepatan 1 meter per sekon itu seperti apa. Nah, dan ini kecepatannya adalah tetap. Jadi sepanjang waktu ini, si mobil ini tidak berubah kecepatannya. Jadi dia tetap 1 meter per detik sampai ke finishnya di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan data yang ada ini ya untuk membuat satu grafik ceritanya. Jadi data yang kita punya ini mobil dengan kecepatan 1 meter per sekon ini kita masukkan ke dalam sebuah grafik seperti ini misalnya. Ya. Anggap ini belum ada dulu nih. Nah, ini kita hilangkan dulu grafiknya. Kita ambil datanya dulu dari apa yang sudah kita punya tadi ya. Contoh gerak mobil tadi. Oke. Jadi tadi kita punya seperti ini. Mana? Nah, ini dia. Mobil tadi ceritanya ini dulu ya, sebelum sebelum masuk ke datanya kita perhatikan di sini ada 2 buah grafik dulu ya, di mana setiap grafik ini berbeda jenis nih. Kalau grafik yang pertama kita lihat di sini sumbu Y-nya ini adalah jarak S ya dalam satuan meter, sedangkan sumbu X-nya itu adalah T. T tadi apa? T itu adalah waktu ya. Jadi di sini adalah jarak, di sini waktu. Sedangkan yang grafik kedua, sumbu Y-nya ini adalah V. V itu apa? Kecepatan. Ya. Sedangkan sumbu X-nya adalah waktu. Oke, sekarang kita coba ya. Data tadi kita salin ke grafik ini. Pertama tadi kita punya, ingat-ingat ya, nih kita ulang sedikit deh. Nah, supaya kalian ingat dulu. Nih. Datanya tadi seperti ini ya.
Nah, ini ingat nih yang di bawah ingat-ingat nih. Detik pertama ingat, kita cocokkan nanti detik pertama dia menempuh jarak 1 meter, detik kedua 2 meter, detik ketiga 3 meter, detik keempat 4 meter, detik kelima 5 meter. Nah, itu kita masukkan ke sini. Detik pertama ini ya, ini detik pertama di sini, ini 1 detik, 2 detik, dan seterusnya ya. Jadi sumbu X-nya ini isinya detik, sedangkan sumbu Y-nya ini isinya meter. Jadi yang ke atas ini 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Jadi detik pertama dia ceritanya tadi 1 detik, berarti ketemunya di sini nih. Nih titiknya di sini ya. 1 meter 1 detik berarti ketemu di titik ini. Nah, kemudian detik kedua ini ya, detik kedua 2 meter berarti ketemunya di sini. Nah, gitu kan. Detik ketiga 3 meter berarti di sini ya. Perhatikan nih garisnya ya. Ini detik ketiga pasangannya dengan 3 meter. Berarti di sini titiknya ya. Detik keempat 4 meter berarti di sini. Nah, detik kelima 5 meter. Ini anggap nih titik-titik ya. Nah, jadi kita punya titik, 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 titik. Nah, ini seperti ini. Nah, titik-titik ini sekarang mau kita hubungkan. Bagaimana kalau kita tarik garis dari nol ya sampai ke titik yang paling ujung. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan grafik GLB ya, eh, dalam grafik yang menghubungkan antara jarak dengan waktu. Ya, kalau kalau kita bikin grafik jarak terhadap waktu untuk GLB maka bentuknya akan jadi seperti ini. Dia naik tapi naiknya dalam garis lurus. Ya kan ini garis semua ya, dalam garis lurus. Inilah yang disebut dengan kenaikan linier. Ya, jadi dia naiknya dalam bentuk linier. Linier itu artinya garis lurus. Oke, jadi jaraknya ini bertambah secara linier. Kenapa linier? Karena memang kecepatannya tetap. Ya, jadi dia naiknya itu tetap tuh. Naik terus jaraknya, tapi naiknya itu secara linier, secara beraturan. Nah, itulah kenapa namanya GLB, gerak lurus beraturan. Oke, itu grafik yang pertama. Sekarang kita masuk grafik yang kedua. Sekarang grafik yang kedua ini adalah kecepatan nih, kecepatan terhadap waktu. Oke, ingat-ingat lagi, mobilnya tadi kecepatannya berubah atau tidak? Kita kan sudah dapat tadi ya, lewat formula atau lewat rumus, kita dapat bahwa tadi kecepatannya adalah 1 meter per detik. Pada detik pertama kecepatannya berapa? Nih, kita masukkan sini. Kecepatannya ya 1 meter per detik, ya kan? Pada detik kedua berubah nggak? Oh enggak, kecepatannya kan tetap, berarti tetap 1 meter per detik, ya. Jadi di sini detiknya 2, nih pasangannya ya gini ya. Detiknya 2, supaya kalian lihat nih. Detiknya ini sudah masuk ke 2, tapi kecepatannya masih 1. Jadi kita bikin titiknya di sini, bukan di atas ini. Kalau di atas ini berarti kecepatannya di 2, ya kan? Ini kecepatannya masih 1, jadi titiknya di sini nih. Ya. Oke, lanjut. Sekarang detik ketiga berapa kecepatannya? Tetap masih 1, berarti titiknya di sini. Detik keempat tetap 1, berarti di sini titiknya. Detik kelima masih 1 juga. Nah, berarti kalau kita hubungkan titik-titik ini akan jadi garis lurus seperti ini. Lurus saja ke samping gitu ya. Nah, beda ya. Kalau ini tadi naik, kalau ini datar. Tapi sama-sama lurus. Grafiknya sama-sama linear, tapi kalau yang jarak terhadap waktu, grafiknya itu naik. Kalau kecepatan terhadap waktu, grafiknya datar. Kenapa datar? Ingat, kecepatannya kan memang tetap. Sehingga wajar kalau grafik kecepatan terhadap waktunya akan menjadi datar seperti ini. Nggak naik, kalau naik bertambah dong, ya kan? Kalau ini kan nggak nambah kecepatannya. Yang bertambah adalah jaraknya. Oke? Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sampai di sini dulu ada yang tanyakan, nih kita belum masuk ke contoh hitung-hitungan ya. Ini masih dalam rangka memahami apa itu GLB. Termasuk nanti bagaimana kalau dia disajikan dalam bentuk grafik. Oke, Bapak kasih kesempatan kalau ada yang ditanyakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sekarang ke contoh kasus untuk hitungan.
Nah, jadi untuk GLB ya, untuk GLB ini nanti ada 2 kasus untuk hitung-hitungannya ya. Nanti kasus pertama istilahnya berpapasan, kasus kedua nanti istilahnya adalah susul menyusul. Oke, kita masuk kasus yang pertama dulu. Mungkin susul menyusulnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau waktunya nggak sempat ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu tentang kasus berpapasan. Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah berpapasan dalam kehidupan sehari-hari. Berpapasan itu kan kondisi di mana saat dua objek atau dua orang ketemu di satu titik, gitu kan? Misalnya si A ketemu dengan si B, gitu kan, di satu titik. Maka kita katakan dia berpapasan, gitu. Nah, jadi ini contohnya misalnya ada 2 mobil, mobil merah sama mobil hijau. Dia jalan, kalau berpapasan itu kan artinya arahnya beda ya. Kalau arahnya sama itu kan ya berpapasan itu intinya dia yang satu arahnya ke kanan misalnya, ini yang satu arahnya ke kiri, nanti dia ketemu di satu titik gitu maksudnya ya. Ya, jadi gambarannya kira-kira seperti ini nih. Nah, jadi dia jalan, nah ketemu di situ. Nah, berarti disinilah nanti yang kita sebut dengan titik pertemuannya. Nah, jadi ceritanya di sini apa yang jadi masalah? Yang ditanyakan dia adalah kapan dan di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan. Nah, jadi ceritanya di sini kita mau memprediksi nih kalau kita punya data, misalnya kita dikasih data mobil A ini ada kecepatannya 20. Mobil B ini ada punya kecepatan 30. Kemudian antara mobil A dan mobil B itu terpisah jarak sejauh 100 meter. Lalu ditanyakan kapan dan di mana kedua mobil tersebut akan bertemu. Kalau ditanyakan kapan itu berarti apa sih? Kalau ditanyakan kapan itu artinya yang ditanya adalah waktu, ya enggak? Kapan itu kan berarti waktu ya. Kapan kita ketemu berarti kan waktu gitu kan. Kapan kedua mobil ini akan ketemu berarti dia nanyakan waktu. Kalau ditanyakan di mana nanti ketemunya, berarti itu menanyakan letak atau posisi gitu ya. Jadi misalnya di sini dia ketemu, nah berarti titik pertemuannya ini di mana? Nah, berarti itu kan nanti menanyakan posisi atau letak. Oke, sekarang kita coba jawab. Nah, ini bayangkan ya, nih titik pertemuannya di sini. Oke, sebelum kita jawab, kita perlu pahami secara nalar dulu, logikanya dulu ya kan. Apa sih yang dimaksud dengan berpapasan itu? Bagaimana kita mendefinisikan kapan dan di mana untuk bertemu itu? Jadi kita perlu pahami ini dulu satu konsep. Jadi suatu benda itu akan berpapasan kalau dia memenuhi syarat ini. Ini kita pahami secara nalar dulu. Jadi mobil A dan mobil B ini kan akan jalan. Ya, sama-sama dia jalan gitu kan. Tapi ke arah yang berlawanan. Sehingga nanti dia akan ketemu di satu titik. Ketemunya itu kalau dia sudah memenuhi syarat ini. Apa syaratnya? Jarak yang ditempuh mobil A dengan jarak yang ditempuh mobil B kalau dijumlahkan itu akan sama dengan jarak total yang memisahkan kedua mobil tersebut. Kalian pahami dulu ini secara nalar. Nggak usah bayangkan hitung-hitungannya dulu. Kenapa seperti itu? Bayangkan. Jadi kalau mobil A ini jalan nih misalnya ya sejauh anggaplah misalnya 30 meter, mobil B jalan 70 meter misalnya gitu ya. 30 tambah 70 itu berapa? 100 kan? Nah, kalau jumlahnya sama dengan 100, berarti ada kemungkinan mereka sudah ketemu di situ. Kenapa? Karena total yang memisahkan mereka kan 100 meter nih. Ya enggak? Atau gini deh, bayangkan contoh yang lebih real. Misalnya uh, kalian ada di Pulang Pisau, kemudian teman kalian ada di Palangka. Kalau kalian jalan 10 kilo, itu berarti kalian baru sampai Gohong misalnya gitu ya. Kalau teman kalian juga jalan 10 kilo, mungkin dia baru sampai mana ya? Bapak kurang familiar nih.
dengan letak di sana, misalnya di mana gitu ya, yang pasti kalian belum ketemu. Kenapa? Karena kalau masing-masing baru jalan 10 kilo, jarak antara Pulang Pisau dan Palangkaraya itu 100 kilo. Nggak mungkin ketemu kalau baru jalan 10 kilo, ya nggak? Kalian baru akan mungkin bertemu kalau masing-masing sudah jalan 50 kilo, 50 kilo. Ya mungkin nanti akan ketemunya di daerah Tumbang Nusa misalnya, atau mana gitu ya, di Sukamara dan segala apa namanya, Bapak kurang hafal nama-namanya gitu ya. Ya itulah intinya, kalau kita jalannya itu masing-masing sudah menempuh jarak yang kalau di total sama dengan jarak totalnya, maka ada kemungkinan bertemu. Intinya itu, ya. Jadi kalau ini belum terpenuhi, berarti tidak mungkin kedua benda atau kedua objek itu akan ketemu. Jadi harus dipenuhi dulu adalah jarak yang ditempuh oleh benda A ditambah jarak yang ditempuh oleh benda B sama dengan jarak totalnya. Gitu ya. Oke, sekarang logika ini akan kita jadikan sebagai persamaan atau rumus atau formula untuk menyelesaikan kasus berpapasan. Oke, kita punya modal 3. Ya, modal kita adalah kecepatan benda A, ini kan dikasih tahu di soal 20, kecepatan benda B 30, dan jarak total yang memisahkan antara benda A dan benda B itu 100 meter. Oke, yang ditanyakan 2. Kapan itu adalah waktu, ya, waktu itu adalah T, ya kan simbolnya. Dan di mana? Di mana ini kan berarti nanyakan posisi. Bisa juga nanti kita kasih itu jarak. Kenapa jarak? Karena letak titik ini tidak ada patokannya nih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita bisa kasih patokan tuh. Kita ketemunya di mana? Di sekolah ya. Nah, berarti kan patokannya sekolah tuh. Di mana kita ketemunya? Di pasar ya gitu kan. Oke. Sementara titik ini kan nggak ada nih. Di sekitarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada pasar, nggak ada masjid. Otomatis kita mendefinisikan atau memaknai titik ini adalah dengan jarak. Jarak apa? Jarak terhadap titik A atau jarak terhadap titik B. Ya, jadi nanti kita definisikan dia dengan S. Nanti supaya lebih paham lah. Kita jawab yang pertama dulu. Waktu. Oke, kita gunakan persamaan yang ini tadi. SA ditambah SB sama dengan S total. Sekarang kalian lihat lagi di halaman 28. S itu apa? S itu adalah jarak. Rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Ya, kita punya itu kan. Berarti SA itu adalah VA dikali dengan TA. Ya enggak? SB adalah VB dikali dengan TB. Masing-masing ya. Ini A, ini B. Sama dengan S total. Dari mana dapatnya ini Pak? Ya lihat halaman 28 ya. Halaman 28 itu kan S sama dengan V dikali T. Jadi S di sini kita ganti jadi V dikali T. Karena S-nya ada 2, SA dan SB, otomatis ininya juga ada 2. VA dikali TA ditambah VB dikali TB. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan angkanya. Tadi kita sudah punya modal ya kan, dikasih tahu di soal, kecepatan benda A itu katanya 20, kita masukkan di sini 20. Kemudian waktunya benda A berapa? Belum tahu, justru itu yang ditanyakan. Ya, itu yang mau kita cari. Jadi kita tulis T aja dulu. Oke, ditambah kecepatan benda B ada di sini 30. Masukkanlah 30. Dikali waktu benda B belum ada. Kita tulis T juga ya. Sama dengan 100. Ya, 100 dari mana ya ini? Jarak total yang memisahkan antara benda A dan benda B. Oke, paham? Lanjut, sekarang kita kalikan 20 dikali T ya 20T, ya kan? 30 kali T 30T sama dengan 100. Sekarang kita jumlahkan. Ini masing-masing ada T-nya nih. Jadi kita jumlahkan bisa. Boleh kita jumlahkan. Jumlahkannya kayak biasa aja 20T tambah 30T berarti 50T sama dengan 100. Nah, kita kan maunya T aja nih. Ini 50T. Berarti supaya tinggal T di sini 50-nya kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke sebelah. Kalau pindah jadi apa? Ingat, di SMP mungkin sudah ada, malahan di SD ya. Kalau pindah ruas itu akan jadi kebalikannya. Kebalikannya itu maksudnya apa, Pak? Kebalikannya maksudnya 50T ini kan perkalian. 50 dikali T ceritanya gitu kan.
Kalau pindah ruas akan jadi kebalikan atau lawannya. Lawan dari perkalian itu apa? Bagi. Ya, jadi 50-nya pindah jadi bagi ini. 100 dibagi 50. Dapat di mana ya ini pindahan dari sini? Awalnya kali, pindah ke sebelah jadi bagi. Oke, paham? Sekarang tinggal kita cari hasilnya. 100 dibagi 50, 2. 2 detik ya. Satuannya detik. Sekot ini detik ya. 2S. Oh ya, jadi apa maknanya di sini? Berarti ini menjawab pertanyaan yang pertama. Kapan kedua mobil tersebut akan berpapasan? Jawabannya setelah 2 detik kemudian. Gitu ya. Nah, sekarang yang belum apa? Di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan? Kapannya udah terjawab ya. Kapan berpapasannya? Setelah 2 detik kemudian. Oke. Sekarang kita jawab di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan. Baik, sekali lagi kita ulang. Di mana itu harus dimaknai dengan kita bandingkan dengan jarak A atau jarak B. Kenapa? Karena titik pertemuannya ini, bayangkan di sini nih ketemunya, ini kan nggak ada patokan, ya kan? Jadi patokannya adalah ke A atau ke B. Maksudnya jarak titik ini ke A berapa? Atau jarak titik jarak titik pertemuan ini ke B berapa? Itu kan? Kita bisa pilih salah satu. Karena di sini dia nggak nanya secara spesifik, kecuali dia pertanyakan di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan terhadap titik A misalnya gitu kan. Jarak titik pertemuannya itu terhadap titik A misalnya. Oke. Baru kita jawab spesifik. Kalau nggak ada, berarti kita pilih salah satu. Artinya bisa kita cari lewat SA, bisa kita cari lewat SB. Nih kalau lewat SA contohnya. SA sama dengan VA dikali TA. Jadi kita pakai lagi rumus yang ini tadi ya. VA dikali TA. VA-nya berapa? Tetap 20 ya. Nah, bedanya sekarang TA-nya kita udah tahu. Dari mana tahunya TA? Yang tadi. Ingat, tadi kan kita udah dapat waktunya. Waktunya kan 2 detik. Sekarang kita masukkan di sini 2. Oke, dia akan ketemu setelah 2 detik. Oh, ternyata jawabannya 40 meter. Apa artinya 40 meter? Artinya, kedua mobil tersebut akan ketemu ketika mobil A sudah menempuh jarak sejauh 40 meter. Nih, jadi mobil A ini kita bayangkan dia jalan sejauh 40, disitulah mereka akan ketemu. Ya, ntar kita tandai dulu. Oke, jadi di sini nih, si A jalan sejauh 40 meter. Nah, mereka akan ketemu. Jadi itu patokannya. Sebaliknya kita juga bisa cari lewat mobil B. Ya, sebenarnya kita udah bisa memprediksi nih. Ini kan jarak totalnya 100 Pak katanya. Sementara mobil A jalan 40. Berarti sisanya berapa tuh? Tanpa kita hitung lewat rumus pun kan bisa tuh kita jawab ya. Berarti di sini bentar, macet. Berarti berapa di sini? Kalau di sini 40, berarti sisanya adalah 60, ya enggak? Oke. Ntar ini slide-nya macet. Wow. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, jadi kita bisa jawab tadi pilih salah satu ya. Kalau terhadap titik A, berarti jarak titik pertemuannya itu adalah 40 meter. Bisa juga kita jawab, kalau terhadap titik B, berarti 60 meter. Ya kan? Kalian bisa pakai rumus SB di sini nanti. Ini sebenarnya Bapak ada tulis nih, tapi ini slide-nya lagi takang nih. Ya, kalau pakai lewat SB, berarti pakai rumus yang VB dikali dengan TB. VB-nya kan 30 nih. Ya, waktunya tadi sama 2 detik, berarti 30 kali 2 itu adalah 60. 60 meter maksudnya, ya kan? Jadi kita bisa cari jarak titik pertemuannya itu lewat SA atau lewat SB. Silahkan pilih salah satu. Kalau
soalnya tidak menanyakan secara spesifik. Kalau ditanyakan langsung terhadap titik A, otomatis kita lewat SA gitu ya. Kalau tidak ditanyakan berarti kita pilih aja salah satu dari itu, entah lewat titik A atau lewat titik B. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan. Masih ada waktu 1 menit. Yang belum isi absen ya, tolong diisi absennya. Dicek di bagian chatnya itu. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah bahas mengenai apa pengertian atau definisi GLB. Kemudian kita juga sudah bahas apa tadi? Persamaan atau formulanya atau rumusnya GLB itu. Kemudian kita bahas juga bagaimana kalau GLB itu kita gambarkan lewat grafik gitu kan. Tadi grafiknya ada 2 jenis ya, ada jarak terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita juga sudah bahas satu jenis kasus dalam GLB yakni berpapasan. Nanti yang berikutnya akan kita bahas jenis lain kasusnya namanya susul menyusul ya. Ingat untuk berpapasan itu yang harus dipenuhi adalah persyaratan ini. Suatu benda dikatakan berpapasan kalau jarak yang ditempuh oleh benda A dijumlahkan dengan jarak yang ditempuh oleh benda B sama dengan jarak total yang memisahkan kedua benda tersebut. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk soalnya nanti Bapak kirimkan lewat WA seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah selesai, absen dipersilakan untuk meninggalkan room. Ya, silakan di leave.